Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Agustin. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai tentang metodologi studi Islam. Dalam memahami ajaran Islam, umat muslim terbagi menjadi 3 pendekatan utama. Yang pertama ada moderat, puritan, dan juga liberal. Ketiganya memiliki titik tolak yang sama, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Namun, perbedaan interpretasi, konteks sosial, dan pendekatan metodologis membuat pemahaman mereka berkembang ke arah yang berbeda-beda. Kelompok moderat adalah mereka yang berusaha menyeimbangkan antara teks dan juga konteks. Mereka tidak menolak tradisi, namun juga terbuka terhadap pembaruan. Tokoh dan kelompok seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu seringkali dikaitkan dengan pendekatan moderat ini. Mereka menghargai otoritas keilmuan klasik tetapi juga sadar akan kebutuhan zaman dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Moderatisme muncul sebagai bentuk keinginan untuk menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam tanpa bersikap ekstrim dalam memahami teks suci. Sebaliknya, kelompok Puritan cenderung memahami ajaran Islam secara tekstualis dan spiritualis. Mereka menolak inovasi dalam agama atau bid'ah dan berpegang kuat pada pemahaman literal terhadap Al-Quran dan juga hadis. Kelompok ini biasanya mengusung pemurnian ajaran Islam dari unsur-unsur lokal atau budaya yang dianggap menyimpang, seperti yang dilakukan oleh beberapa pengikut Salafisme dan juga Wahabisme. Nah, turunan dari kelompok ini bisa sangat ketat dalam hal fikih, bahkan kadang anti terhadap dialog antar mazhab. Sementara itu, kelompok liberal berusaha memahami ajaran Islam melalui pendekatan kontekstual, rasional, dan juga historis. Mereka menekankan pentingnya ijtihad serta terus-menerus untuk menjawab tantangan zaman modern. Bahkan meskipun seperti itu berarti mereka tetap menafsirkan ulang teks yang dianggap sakral. Kelompok ini sering diasosiasikan dengan gerakan Islam progresif dan di Indonesia pernah diwadahi dalam jaringan Islam liberal atau JIL. Perbedaan di antara ketiga pendekatan ini terjadi karena meskipun sumber ajarannya sama yaitu Al-Quran dan hadis, tetapi cara menafsirkan, memahami konteks sejarah, kemampuan metodologis, serta kondisi sosial budaya umat itu sangat beragam. Al-Quran bukan hanya teks tetapi juga hidup dalam interpretasi. Karena itu siapa yang membaca dan dalam konteks apa mereka membaca akan sangat mempengaruhi pemahamannya. Inilah mengapa Islam kaya akan ragam pemikiran yang semuanya lahir dari dinamika intelektual dan sosial umatnya dalam menjawab tantangan zaman.